I don't know. Itu Terus taunya nanti berhentinya gimana? nanti di situ. Berat juga ya? Oh berat. Betul. Betul. Terus yang perlu disediakan tuh ini touch and go kayak Imaninya di Indonesia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk membuat reaction. So ada dua video yang saya akan tunjukkan kepada pemirsa semua. Jadi ini berkenaan mengenai ya selalu dilakukan oleh para pelancong yang datang dari Indonesia, yaitu setanah air saya. Biasanya ada juga para pelancong dari Indonesia itu datang ke Malaysia sewa kereta ya ataupun mobil macam tu, tapi jika diorang ada lesson ataupun SIM ya, surat izin mengemudi internasional, so diorang bolehlah bawa kereta atau drive mobil di Malaysia nih. Tapi ini selalu menjadi pertanyaan di kepala otak saya. Sebab apa? Sebab kebiasaan ini memang selalu dilakukan oleh pelancong-pelancong yang datang dari Indonesia. Disclaimer awal-awal, saya tak ada niat nak memburukkan, just nak meluruskan pikiran saya yang selama ini bermain, ini betul, ini tak betul, boleh ke tak boleh macam tu ya. Jadi ini berkenaan mengenai seorang tiktokers yang cukup ramai ya followersnya, datang ke Malaysia untuk mencoba lah macam mana isi petrol atau isi minyak sendiri di Malaysia. Macam kita tahu di Malaysia kalau isi minyak tuh layan diri kan. Jadi apa yang akan saya pertanyakan dari video tiktokers cantik asal Indonesia nih, mari kita nonton saja videonya berikut ini. Jom. Cobain isi bensin di luar negeri. Hayo. Aku tuh lagi di Malaysia guys, dan aku mutusin buat rental mobil sendiri tanpa supir. Terus tadi aku lihat bensinnya itu cuman tinggal 2 batang, dan sekarang kita mau cobain untuk isi bensinnya. Pomnya ini persis depan kita, tapi kita nggak tahu nih yang mana. 97 atau 95? 95 sih kayaknya ya. 50 ringgit. 50 ringgit for For the round 95. 95. Oke. Dimulai dari nol ya. Oke. Ya, lo gak bisa buka. You press. Nah, Sampai bunyi. I don't know. Itu Terus taunya nanti berhentinya gimana? nanti di situ. Berat juga ya? Oh berat. Betul. Sebutin 5 mobil diesel. Salah. Beda. Kita coba. Astagfirullahaladzim, Bud. Sorry. Susah guys, rata guys. Dikit lagi 50 nih. Pas 48, 49. Dikit lagi. 49. Udah. Sampai krek. Sampai mantap. Berhasil kita. Tos dulu. Agak-agak pemirsa tahu tak apa yang saya nak tanya dari video tiktokers cantik asal Indonesia nih? Ya, saya nak tanya, actually boleh ke tak boleh warga asing ya, foreigner, isi minyak yang petrol atau pam atau yang RON 95 ya. Jadi selama ini kita tengok ya rider-rider dari Indonesia pun bawa motor dekat Malaysia nih. Event itu memang adalah motor orang tempatan, tapi dia orang isi yang minyak 95. Seperti yang kita tahu, 95 itu adalah subsidi kerajaan untuk rakyat Malaysia sahaja. So pertanyaan di sini, apakah boleh foreigner yang datang ke Malaysia lepas tu sewa kendaraan warga tempatan, boleh ke tak boleh isi minyak 95? Tu sahaja saya nak tanya
selama ini memang bermain saja di kepala saya nih, boleh ke tak boleh. Sebab beberapa hari yang lepas ada satu video yang cukup viral ya. Tetangga datang ke Malaysia nih isi minyak, tapi kendaraan tuh memang plate number negara sana lah. So memang ramai yang kecam, sebab ya itu adalah minyak subsidi untuk rakyat Malaysia sahaja. Jadi kalau kes macam ni, apakah boleh warga asing sewa kereta, sewa motor orang tempatan, tapi masa dia orang isi minyak, dia orang isi yang pam kuning lah, yang Petron atau petrol 95 macam tu, yang memang subsidi untuk rakyat Malaysia. So tolonglah ya pemirsa, ini khas untuk orang Malaysia. Yang bukan orang Malaysia tak payah sibuk saya tanya orang Malaysia sahaja. Boleh ke tak boleh? Macam tu, tolong dijawab di section komentar. Jadi ada beberapa yang mungkin diorang tak faham mengenai isi minyak sendiri ya. Self service di Malaysia ini memang banyak lah ya, sudah dididik lah rakyatnya, bukan karena tidak ada orang, tetapi memang cukup mandiri lah saya katakan orang Malaysia ni. Jadi ada beberapa yang cukup janggal saya tengok, maybe diorang tak biasa. So untuk pengetahuan lah orang-orang Indonesia yang nak datang ke Malaysia, lepas tu nak try isi minyak sendiri dekat pam bensin macam ni, stesen minyak. Alangkah baiknya jika tengah mengisi tu jauh-jauh lah handphone tu daripada tangki minyak tu ya, tangki tempat pengisian minyak tu. Tak pasal-pasal nanti nak record video punya pasal last banyak kerja jadinya. Banyak kerja macam mana? Meletup hang dekat situ, terbakar habis garing kat situ. Tak pasal-pasal, jadilah pekerjaan lagi untuk orang lain. So kalau nak record tu jauh-jauh sedikit. Betul tak betul? Lepas tu dekat sini tak perlu nak risau, tak perlu nak bermula dari nol. No. Dia minyak tu ya, mesin tu dah memang automatic, dah di set dekat kasir. Sebab tu masa kita nak bayar dekat kasir tu, kita kena make sure dekat mana ya, dekat pam nombor berapa macam tu. Biasanya lah kalau saya isi minyak saya akan buka dulu tangki minyak tu. Lepas tu saya buka tingkap sikit. Nak bagi sirkulasi udara tu lah. Masa kita mengisi minyak tu kan, bau tu kan mesti masuk kan dalam kereta kan. So buka tingkap sikit. Dan kita tengok lah. Saya akan tengok pam berapa kereta saya akan diisi. Lepas tu pergi kasir, bagi tahulah minyak berapa nak isi. Nak ron berapa macam tu kan. Kalau saya isilah 95 kan, sebab saya menumpang. Tapi suami saya kan orang sini, kereta orang sini ya kan. Boleh ke tak boleh ni pemirsa? Macam saya ni isi ron 95. Bolehlah jawablah juga ya pemirsa ya. Kod-kod salah ya kan, nanti tak pasal-pasal pula saya kena kecam. Ni warga asing isi 95. Habis saya. Okey, jadi itu sedikit perkongsian lah ya, bumbu-bumbu atau rempah-rempah untuk sesedap rasa, agar next time ada orang-orang dari mana saja yang datang ke Malaysia ini, make sure lah kalau nak isi minyak tu jaga-jagalah, jangan macam akak-akak cantik ini beraninya record dekat-dekat. Tak takut dia terbakar dari atas ke bawah deh. Okey, lanjut ya. Ada lagi nih video dari orang Jakarta pemirsa. So dia orang ini dua-dua video ini adalah orang Jakarta ya. Jadi kita akan nonton. Ini rider ya. Kalau ini tadi dia orang sewa kereta, tapi kali ini saya akan ajak pemirsa mendengar pendapat orang Jakarta ya, rider Jakarta datang ke Malaysia, sewa kereta, lepas tu apa
pendapat diorang mengenai harga minyak ya, harga BBM di Malaysia ini ya. Kalau kita compare dengan Indonesia tahu-tahu lah ya kan. Oke, langsung saja kita nonton videonya. Jom. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Malaysia 80%, Indonesia 25%. Nah ini baru betul kan, sepintas saja. Kita isi minyak lagi BBM Shell. Saya di sini yang 95 harga sekitar 2 ringgit. Kalau 2 ringgit di Malaysia sekitar 7.000. Ternyata salah dari Indonesia. Oh salah. Indomie goreng. Wow, buat lapar. Indonesia nih. Rasanya pun persis sama Indomie goreng. Ini kita lagi di Bandara Kuala Namu Medan. Ramai Medan. Horas. Bandara ini tidak seperti biasanya ya. Ini sudah lumayan ada kehidupan, udah rame. Horas orang Medan. Wow. Seperti biasa di AirAsia lumayan rame. Untuk cap paspor aja gitu rame ya. Lumayan lama, tadi antri paspor aja setengah jam lebih. Ramai ya. Sekarang baru kita pergi ambil bagasi ya. Oh ini KLIA 2 ya Kita pemirsa udah ya. keluar dari tempat pemeriksaan. Nah, ini kita ada jalan keluar. Selamat datang ke Malaysia. Kita masuk ke bandara KLIA Malaysia. Sama sekali nggak ada pemeriksaan di PCR lagi dan swab test ya. Jadi udah aman kalau ada kartu vaksin. Jadi kita ada janji sama kawan yang rental mobil ke kita. Kalau kita akan nunggu di gate 3 dan dia akan datang dari bawah naik ke atas untuk menjumpai kita. Akhirnya kita sampai di KLIA. Kita udah sekitar 2 tahun ya, nggak pernah kemari. Oh udah pernah Dan kesini seperti biasa, bermakna ya. Kita akan tetap sewa mobil di Kuala Lumpur. Tapi kita bukan sewa di airport, melainkan kita udah ada kenalan sewa mobil yang mobilnya sangat sehat ya. KL, ke Penang, ke Malacca, terserah kita. Ini kita lagi nunggu dia. Wah. Kawan saya yang rental mobil itu kita merokok dulu di depan ini tempat smoking area. Mobil rental kita udah sampai. Kalau di Indonesia Akia, di sini Asia. Loh, apa kabar bos? Bos. Lama tak jumpa kan? Ini bos yang rental kereta di Malaysia. Ini Kereta apa tuh? mobilnya mobil baru ya. Nanti Oh Pro 2 Axia ya kalau tak silap ya pemirsa ya kan. cek dulu mobilnya semua bagus. Tidak ada cacat, tidak ada lecet. Mantap. Pakai hotspot IP lah. Oke. You setting Ya kita tahu lah. macam biasa lah Android. Jadi ini So nanti return sama ke? ah Return untuk hantar kereta nanti. Ni, sini. Masa dia. masa dia Tanggal 1 ya. tanggal 1. But you flight pukul 5 kan? Sama kan udah kasih. Tapi flight 5 Kena data awal sikit lah. Jadi ini sebagai tanda terimanya, Yes. tanda terima mobil. Apa? Nombor di Malaysia nombor sama juga. Sama makanan Malaysia. Okey sana. Driver. Sini tak ada buat driver tak? Ini jujur bos kita. Sudah mobil. Ikhlas. Regular customer. Good customer. rental. Adik. Wah, iPhone nak buat vlog kan ambil gambar you boleh? Buat video. Halo. Sekarang Kita dari airport langsung bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Pertama kita menuju ini ya, ke pompa bensin ke dulu. SPBU, ke mesin dulu. Dekat aja dari sini. Sekitar 2 kilo. Karena Sudah 2 kilo dari bandara kita udah dapatkan SPBU isi minyak. oke. Terus yang perlu disediakan tuh ini
and Go Hmm. kayak Imaninya di Indonesia. Touch and Go ini untuk kita selama keluar masuk tol, bisa juga untuk isi bensin dan lain-lain. Bisa juga Betul. naik bus. Bisa naik bus, kereta api, ya. Ya, bisa. Saya sudah 2 tahun nggak bawa mobil di sini dan pakai SIM Indonesia juga bisa ya. Kita driving di sini ya. Ini udah sampai Petronas, jadi kita isi minyak dulu. Tapi lebih best kan kalau drive sendiri macam tuh, lebih selesa kita nak bergerak, betul tak? Kalau isi minyak, kita isi sendiri, kita bayar dulu di loket. 597, 595. Wah, 92-nya mana? Nggak ada. Ada 92 ya di sini. Ada di beberapa tempat aja itu. 30 ringgit. 30 ringgit. Ini 20 ringgit isi. Saya dùng camera nè. Hả? Có cái hiệu, có hiệu luôn nhân hiệu lo. Cukup berani ya mereka ya kan. Isi minyak pas itu rekam. Main handphone maksud saya. Saya tak pernah tengok orang Malaysia buat macam itu tau. Cukup berani. Di sini namanya Axia, kalau Axia. di Indonesia namanya Agia. Di Oh. sini sudah ada TV-nya, udah include dengan Waze dan ini TV-nya lengkap Android. TV Android. Android. Komplit ya. Oke. Jadi bisa di sini, sensor parking semua di sini, kamera parking semua di sini. Oke. Oke. Sudah 2 tahun nggak dipakai, jadi expired. Oke. Kita beli Mari baru kita lagi. beli yang baru. Di Petronas Kak jual Touch and Go, jadi Di sini kita cari resell. kalau di Malaysia wajib pakai seatbelt Yes. karena ini kacanya Tembus kelak ya. pandang. Tembus pandang. Kita wajib pakai seatbelt. Lebih safety. Apa sih salahnya kalau pakai seat belt? Kita sudah ke Petronas dan sel cari Di tol. kartu Touch and Go, nggak ada. Jadi katanya belinya di office-nya jalan Tol. Yes, betul. Kita cari Plaza ya. tol ya kan? Betul betul betul. Ini kita Ini setting map dulu. setting map dari sini. Kita buka hotspotnya. Ini Yaping. Yaping. Tujuan kita mau makan siang dulu di sini. Pandai Cece nih. Kalau tak jam ya kan? Kalau jam boleh jadi lebih. Lama kita di Malaysia di Port Klang. Port Klang itu di kota pertama, nanti kita singgah kalau naik motor itu ke sini dulu. Dan kita sekarang edisi salah pesan. Pesan mie goreng, salah pesan. Kayak ini. Indomie goreng. Kayak Indonesia nih ini. Rasanya pun persis sama Indomie goreng. Jadi kita menuju ke kota Poklang. Kota Poklang itu adalah kota yang para biker overlander yang mau riding ke Malaysia. Kalau dari Tanjung Balai Indonesia ya, dari Tanjung Indonesia, kapal akan berlabuh di Poklang. Sini Poklang Malaysia. Dan kita siap makan Indomie di Malaysia. Kita akan menuju ke penginapan kita, nggak jauh dari sini. Dan enaknya di Malaysia sini nggak kena parkir. Enak. Mana aja tidak kena parkir, Tidak kena kecuali parkir. ke mall ya. Ke mall kena. Kalau di daerah pinggiran Malaysia, di mall pun nggak kena parkir. Ya. Benar. Oke. Dan ini kita menuju ke penginapan kita di daerah Bukit Tinggi, Klang. Wow. Kelang juga lumayan ya tempat-tempat
Kita malam apa pertama di kuliner Malaysia yang ini sedap-sedap. di Klang Poklang ya. Kita nginap di Dolphin Hotel. Ini Dolphin Hotel, satu malam kita pesan seharga 270.000. Lebih mahal ya dari 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun lalu Dolphin sama ini yang di belakang saya si Lion seharga 180.000. Ini masa pandemi malah lebih mahal. Tapi kalau hotel yang berbintang lebih murah ya. Oh begitu ya. Kita udah sampai di kamar kita 106. Dan tas kita udah dibawa masuk tadi. Ini kamar Lumayan. mandi. Lumayan gede ya. Yes. Nah, Iyalah, nya TV not bad ya kan. dan kita bisa lihat di luar. Boleh lah untuk tidur aja. Kereta. Kalau di Ya. Medan kereta itu motor. Kalau di sini kereta itu mobil. Ya, ini mobil kita taruh di bawah aja. Ini di Malaysia sekarang jam 7, tapi masih terang kali. Sini. Masih terang macam jam 5. Tadi jam 5 panas sekali di sini mataharinya. Malam pertama kita makan dulu di restoran Chinese. Ini. Makan dulu enak di sini. Kita diajak makan sama kawan baik kita dan juga relasi bisnis kita di Poklang, Malaysia. Hari ini kita makan dimsum yang biasa kita makan, yang enak dan sangat murah. Ini harganya di restoran. Ini juga bayar parkir pakai mesin. GM. Ini tadi kita berapa jam di sini? Satu hari dari pagi sampai Berapa? jam 8 malam. Berapa? 4 ringgit. Murah Ringgit itu 15. Lebih kurang lah. 15.000. Medan jauh lebih mahal. Oke. Setiap berhenti. Kita belanja di daerah sini, daerah grosiran. Ini semua udah tutup, kita baru selesai. Sampai malam Demi juga untuk lah. mencari dana touring untuk isi minyak. Dan sekarang kita menuju untuk cari durian Musang King. Wajib ini kalau datang ke Malaysia, betul tak? Biasa tak sambut tengok je. Tengok. Jumpa. Sikit-sikit lah. Cari sikit lah. Ah, show tayo ah. Kata dia. Ah. Cukup famous ini tempatnya itu. Jadi Ada kepengen. sedikit duriannya, jadi nggak banyak pilihan. Ini hari ini kita isi minyak lagi BBM Shell. Shell di sini yang 95, harga sekitar 2 ringgit. Kalau 2 ringgit di Malaysia sekitar 7.000. Jadi harga minyak di sini masih sangat murah ya. Kita isi 30 ringgit sekitar 14,6 liter. Oke, dan sekarang kita mau menuju ke Kuala Lumpur. Wow. Sebelum kita Next sampai trip. ke Kuala Lumpur untuk menjumpai biker senior di Kuala Lumpur, kita akan menuju ke Shah Alam dulu. Soalnya kita ada janji untuk Kelihatan. Hot Wheel, diecast Hot Wheel yang kita belanja untuk kita bawa pulang ke Indonesia. Itu diecast kolektor ya, pesanan customer dari Indonesia. Kelihatan mall Sunway Pyramid ya pemirsa. Itu dia. Namanya Sunway Pyramid. Kita udah mau keluar tol pakai kartu Touch and Go. Jadi kita lihat kena berapa ya. Jadi perjalanan kita sekitar 10 kilo. Oke. Sama dengan Indonesia. Nggak kelihatan ya kan.
Gila banget ini, banyak banget ini diecast kolektor. Dan ini harganya juga sangat bervariasi ya. Yes. Yang saya pilih itu, yang saya suka itu, saya pilih itu harganya lumayan mahal. Paling murah 10 ringgit. Beli juga, soalnya udah pesanan dari customer di Medan. Paling murah 10 ringgit. Anak saya nih suka betul pemirsa. Dia betul-betul kayak bagian depan ini. Next, perjalanan. Wow, ini kalau kaki bikers ini memang patut simpan box macam ini kan, yang suka-suka konvoy ya luar negara, macam orang Malaysia kan suka pergi Thailand macam tuh. Rumah Om Bim Muncir di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia ada pakai CRF 250L ya. 250L BMW K25 sama dengan punya saya. Dan Suzuki V-Storm. Wih, Satu Harley. parah ini banyak betul. Ini KRX. Dan ini Widih, juga kayaknya. betul-betul Saya hobi. mau- Ini V-Storm saya coba naikin dulu. V-Storm. Itu tak boleh jamin itu. Banyak baik ke sana lah. Buat sana baik udah sana udah banyak saudara. Ada biker tak? Biker Banyak, Papua. banyak. Papua punya biker. Orang Papua, itu yang budak Jawa tu kan, yang pulau mana yang kamu pergi, saya kontak dia. Kenapa kamu orang Papua? Saya buat muka macam orang Jawa. Itu Raja Ampat. Jampak dia kata, saya bukan orang Jawa kerja di sini sebab orang Papua. Dia macam orang Maluku, bibir tebal, rambut keriting. Saya dengar itu dari Kuching ada kapal, Kapal, ada. kapal ke Poklang. Ada Roro. Ada kan? Ah, Murah katanya. murah tambangnya dalam 300 ringgit ya. lebih. Kalau naik 700. Oh, 700 satu minggu lah. Kamu boleh terbang pesawat sini, pergi Poklang. Lepas tu ambil motor, ada kanan, dari sini boleh ride di Thailand. Kanan dekat Tarakan. Dia akan cek kanan kamu kat Tarakan. Lepas tu dia ada jalan masuk ikut Sungai Ular, jalan darat. Masuk jalan darat. Jalan darat pergi kalau belakang, lepas tu baru masuk balik, cok kanan dekat imigrasi dekat Tawau. Kalau kamu naik bot lah. Oh, tak mau naik bot pun bisa. Naik bot bisa. Naik bot ada orang buat lah, tapi itu hari teman tak bisa sebab ada jalan tu dia sudah tutup. Indonesia sudah tutup. Kalau jalan betul kena naik kapal jugalah. Dari paling dekat, yang dekat Tarakan, Tarakan di Tarakan lah. Tarakan tak masuk Nunukan. Tarakan terus pergi Tawau 4 jam. 25% dari harga motor. Murah. Malaysia 80%. Itu sebab orang Malaysia tak bisa buat kanan yang BRW mau masuk ke Medan itu hari. Tak bisa. Kalau BRW sudah harga baru 120,000, 300 juta. Kanan 280 juta. Indonesia murah. Kawan saya masuk FZ, dia tinggal motor di sini. 25% murah. Malaysia mahal. Ini dulu KLR masuk 30,000, 90 juta. KLR tu orang beli 39,000, 30,000 ringgit. Murah. Dikasih sama Om, free rider sama yang Harley. Malaysia Army Bikers. Ini Sama kaos. Ini Nah, Sama tambah t-shirt. lagi. T-shirt. Nama t-shirt ni. Okay. T-shirt. Adventure. Ke Malaysia. Pancar teling Malaysia. Okay. Besar tak? Kecil ya? Kita jumpa sama biker-biker senior dari Malaysia, Kuala Lumpur ya. Dan kita ditawarkan kalau sekali lagi kita ke Malaysia, mereka akan bawa kita riding ke Thailand. 今年我7月8月我有赛车吗？说那个巴基斯坦的，他2019他过来马来西亚，那个巴基斯坦主办的，说 Nah,
Woi. Ini semua duriannya. Nah, nampak sendiri tak? Hobi orang Malaysia ini bukan kaleng-kaleng. Bukan sebiji moto yang disimpan, dikoleksi, tapi kiralah sendiri tadi berapa. Pengakuan di orang juga sangat menarik ya untuk kita ulas mengenai BBM ya, karena di Malaysia ini memang tidak lagi boleh kita pungkiri harga minyak sangatlah murah, yang selalu dikatakan paling murah di Asia. Ya, betul kata betul, tolong kalau salah diperbetulkan ya pemirsa. Jadi itulah sebabnya ya orang Malaysia tak takut untuk memiliki kendaraan lebih dari satu. Sebab apa? Sebab minyak di sini sangat terkontrol ya, murah. Jadi meskipun dia orang punya kereta lebih dari satu, example macam satu rumah tuh ada 3-4 kereta, dia orang tak kisah sebab harga minyak di sini murah. Jadi ya untuk kita ulas lagi mengenai apa yang dia orang bincangkan tadi, ternyata ada perbezaan antara cukai ya. Ternyata ada juga ya harga yang murah di Indonesia sana dibandingkan di Malaysia ini. Jadi ya terkadang saya juga menyadari ya bahwa kendaraan di Indonesia itu sebenarnya lebih murah daripada Malaysia ini ya. Contohnya macam kereta, macam moto-moto pun macam hampir sama aja. Tengok dia punya model lah ya. Tapi kalau memang kereta memang saya akuilah lebih murah di Indonesia dibandingkan di Malaysia ini untuk kereta luar negeri lah. Tapi kalau macam di Indonesia memang mobil ya atau kereta tuh memang kebanyakan dari luar negara punya. Kalau di Malaysia nih ada kan kereta buatan Malaysia, contohnya macam Proton, Pro 2, ada lagi ya, banyak lagi. Jadi kenapa di Malaysia ini harga kereta atau harga mobil luar negara tuh lebih mahal? Ya itu tadi saya pernah membahas juga, kerajaan ingin menstabilkan ya penjualanan kereta tempatan ya, mobil hasil tangan-tangan anak bangsa di Malaysia ini. Jadi kalau macam lah contoh lah ya, kalaulah kereta buatan Malaysia ya, pengeluaran Malaysia itu lebih mahal dari kereta pengeluaran dari negara luar atau kereta import lah. Jadi ya tenggelam lah ya kan. Jadi mereka lebih mengutamakan harga untuk buatan Malaysia. Menolong ekonomi di negara sendiri itu sebenarnya lebih baik ya. Kita harus support produk yang dihasilkan oleh negara kita sendiri terlebih dahulu, baru kita support dari negara orang. Macam bisnis juga, kita kena support bisnis orang tempatan terlebih dahulu ketimbang ya daripada bisnis orang luar atau foreigner. Sebab apa? Kalau kita support negara kita, bangsa kita, orang-orang kita, produk kita, kita secara langsung menolong ekonomi atau kemajuan pembangunan di negara kita sendiri. Betul tak betul pemirsa? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.